Yang lebih bahaya lagi, ditulis hamba Allah, disembunyikan odok-odok-odok oleh aku nyumbang sak mene, tapi hatinya bangga, itu bahaya. Wes aku tak nyumbang kanggo gedung ini, ojo kondo-kondo itu sekian banyaknya, tapi hatinya bangga, bahaya. Sulit ikhlas ini hadirin. Apalagi ada kepentingan bukan materi, kepentingan itu kepentingan spiritual supaya dihormati orang. Aku tak mimpin ini supaya orang itu hormat dengan saya. Sudah jelas tidak ikhlas karena ada kepentingan. Aku tak mimpin ini, kalau aku lihat mimpin, aku tak ibadah, sing ketok wong, anak buahku tak hadiahi kabeh. Hatinya ada keinginan supaya saya ini dihormati orang, dianggap orang baik. Itu bahaya, bahaya banget. Tidak pernah kita ngaji ini. Terutama Al-Fakir sendiri sangat bodoh ini. Tertipu di situ. Ikhlas itu lurus karena Allah. Nah, yang bersangkutan seperti saya, ayo dirubah pelan-pelan. Mujadahnya. Mujadah sungguh-sungguh, karena al-mujahadatu kunci miftahul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin setiap malam Jumat yang saya hormati, monggo kita sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih diberi taufik hidayahnya, bisa bermujahadah, bisa sholat berjamaah, mendoakan ahli kubur, sekaligus kita mengkaji ilmu. Semoga Allah meridhoi, memberi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada salam ikroman wa ta'ziman kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghausi hadat zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum.
Semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan doa restunya kepada kita, sehingga hidup kita yang mungkin tinggal sisa-sisa ini benar-benar manfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai ujungnya kita semuanya meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Syarat husnul khotimah, kita harus beramal, beribadah. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas. Karena dalam pengajian yang lalu, amal apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, kalau tidak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas artinya lillah dan billah. Kalau tidak ikhlas, kita tidak paham, tidak ngerti ikhlas, tidak pernah ngaji bab ikhlas. Kita ini ngaji bab amal, dilakukan, amal no, wocon, praktek no. Tapi belum sudah ngaji bab ikhlas. Cari murabi, gurunya yang menuntun itu. Amal tidak ikhlas itu amal yang mana? Amal yang laisa lillah, gak ngerti lillah, wala billah, ya gak paham karo billah. Kalau begitu mardudun, ditolak. Tidak peduli walaupun saya yang ngaji, nih. Kalau tidak ngerti lillah, nggak ngerti billah, pokok amal, karena tidak pernah ngaji bab ini, mardudun, ditolak itu. Tidak hanya ditolak, wa madrubun, diantem no, dilempar. Ini amal mubian liwajhihi sahibihi, kepada orang yang beramal, yang memiliki amal tadi. Maka ngaji kemarin saya ingat dalam Al-Furqan ayat 23. Mungkin ini mengenai kita, hadirin-hadirat, bukan orang lain. Kalau sekarang tidak nampak, tapi kalau nanti di alam mahsyar baru tahu. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pengajian kemarin kan diatur. Kalau kita gak ngerti lillah, gak paham billah, tidak mengeterapkan lillah dan billah, maka dalam surat Al-Furqan 23 ini ayat 23, dan kami periksa semua amal yang mereka kerjakan. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin. Diperiksa. Setelah diperiksa tidak ada ikhlas. Karena enggak tahu ngaji bab ikhlas. Sehingga nampaknya benar. Hati-hati, hidup ini sekali. Faja'alnahu haba'am mansura. Oleh Allah langsung dijadikan bagaikan debu yang dihambur-hamburkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Hadirin yang saya muliakan, bahkan dalam pengajian yang lalu, amal kita ini seperti gambar. Sholat kita kaya gambar sing ngadeg. Puasa kita, haji kita digambarkan kaya gambar sing ngadeg. Suwarun qaimatun. Tidak peduli wong ku pinter.
Ini urusan dalam. Ya, urusan jero. Lah Gusti Allah niku mirsani niku ndelok, bukan ndelok njabane. Nggih. Apakah kita yang tekun? Bukan itu. Itu memang kewajiban ibadah itu. Allah itu melihat dalamnya. Ila qulubikum wa a'malikum. Ikhlas di sini ada 2. Kitab Al-Hikam ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membagi ikhlas, ada ikhlas ubad abidin, ada ikhlas muhibbin. Nanti ada ikhlas arifin. 3 ya. Ada 3. Ubad, ubadun, abidin, muhibbin, arifin. Kita yang mana? Ikhlas apa tidak? Kita lihat. Orang tidak ikhlas itu ciri-cirinya riya. Kemarin diberitahu tuh riya. Ingin ditunjukkan kepada orang lain. Ini loh aktivitasku. Baik itu yang samar ataupun yang jelas. Menceritakan amalnya itu tanda kalau dia itu tidak ikhlas. Kita pernah menceritakan amal kita. Saya ini puasa sekian tahun. Yang tujuannya itu ingin diketahui orang. Kapak-kapak no. Itu syirik. Karena dia amal untuk orang lain. Bukan untuk Allah. Meninggalkan sesuatu karena orang lain. Itu tidak ikhlas. Ya baik. Syirik. Contoh. Saya melarang panjenengan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Ketika panjenengan mau melaksanakan, saya lewat. Oh, ada abah. Akhirnya tidak melaksanakan, itu syirik. Syiriknya apa? Dia menyekutukan Allah yang harus disembah dengan saya, dengan kami. Pernah mengalami itu? Kalau mengalami cepat. Waktu tidak bisa ditawar. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dan telah datang dan datang sakratul maut. Waktu penghabisan ujung umur kita dengan sebenar-benarnya. Ada yang enak-enak lungguh, tahu-tahu Israel datang. Ada yang waktu sholat jamaah, ketika sujud tidak bangun, ya. Ada yang ya moga Allah mengampuni semuanya, ke tempat kotor, ke tempat yang dilarang, di sana diambil oleh Israel. Ikhlas itu pokok pandangannya kepada Allah. Kita ibadah. Ketika dipuji orang kok seneng, semangat. Ya. Ketika dicaci maki, kendu, itu artinya tidak ikhlas, tidak karena Allah. Orang-orang pilihan, hadirin. Orang-orang yang dipilih menjadi kekasih Allah. Hidupnya itu dihiasi dengan fitnaan dan hujatan. Hidupnya itu dihiasi dengan fitnah, hujatan, kebencian dari orang lain, dan dihasuti orang.
Kalau panjenengan seperti itu, ada tanda panjenengan dicintai oleh Allah. Syekh Imam Qusyari, Abul Qasim namanya, ya, yang terkenal dengan Qusyairi, memiliki risalah, buku-buku catatan yang ia karang. Beliau tuh ulama besar. Dia tuh dicintai Allah karena sifatnya yang loman, dermawan, apalagi alim, menyampaikan ilmu tulus hanya karena Allah. Akhirnya diangkat oleh Allah. Akhirnya dibenci oleh ulama-ulama sekitarnya. Itu di Baghdad, Al-Qusyairiyah. Dia difitnah, membuat suatu ucapan-ucapan yang bohong supaya muridnya menjauhi, orang lain membencinya. Dan itu terjadi. Sampai Imam Qusyairi itu diusir oleh masyarakat karena hasutan orang-orang alim di saat itu. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, terutama ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifatullah. Ketika ditanya, Syekh, panjenengan ini memiliki ilmu yang sangat luhur, memiliki ilmu makrifat yang sangat tinggi. Dari mana engkau menerima ini? Apa kata Syekh Qusyairi? Aku menerima bukan dari belajar, tapi aku menerima dari praktek ibadah. Aku duduk di rumahku ini 30 tahun melatih rendah di hadapan Tuhanku. Ketika atiku rumangsa pinter, tak latih rumangsa bodoh sampai rumangsa bodoh tenanan. Ketika saya dimuliakan orang, aku melatih diriku sampai menangis merasa hina di hadapan Allah. Karena aku tahu kalau Allah mencintai hambanya, maka dunia seisinya akan menjauhi, artinya akan menjadi musuh. Tapi kalau Allah menjauhi seseorang, dunia seisinya akan lapang baginya. Itu ulama-ulama dulu tuh begitu. Syekh Imam Qusyairi itu. Ayo tengok ke belakang. Mati pasti. Selamat tidak ada jaminan. Dosa pasti. Ampunan tidak ada jaminan. Ulama-ulama dulu tuh ngelatih diri 30 tahun, ada yang 20 tahun duduk. Bukan hanya sekedar ibadah lahir, menenggelamkan batin untuk menuju Allah. Itu perjalanan rohani. Ikhlas kembali. Saya tanya, Ibu, Bapak mujadah, ya. Apakah seperti gambar mujadah kula panjenengan non-stop kula jenengan 2 jam? Itu gambar apakah memang ibadah? Kalau gambar pasti dibanggakan. Kalau punya gambar kan dibanggakan, punya foto api dipajang seperti ini kan. Kesimpulan, ibadah yang dibanggakan itu artinya tidak ikhlas. Itu adalah gambar. Kita bagaimana? Puluhan tahun kita beribadah, 20 tahun, usia seperti kami 60 tahun sudah ke atas, masih seperti gambar saja. Ayo duduk, walaupun sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu,
istiqomah melatih tenggelam. Sudah waktunya kita untuk melatih jiwa, antaksya'a qulubuhum, melatih khusyuk hati, li zikrillah, ingat kepada Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Tahu-tahu amal kita yang kita banggakan bagaikan debu yang diterbangkan. Saya ulangi, ikhlas sungguh loh ya. Satu, ikhlas ubad abidin, ubad, ikhlasnya ahli ibadah. Tentunya ibadah lahir seperti mujahadah, sholat, ngaji ya. Terus apa lagi? Sholat duha, baca Quran, baca selawat, itu ubad. Tanda-tandanya ikhlas yang pertama. Ini sudah baik loh. Kalau tidak dituntun Allah gak bisa. Tapi ini yang pertama. Kita di situ apa? Sudah meningkat. Kalau di situ ayo meningkat. Fa ikhlasul ubadi salamatu a'malihim minariya'il. Tadi minariya'il jali wal khofi. Jadi wong sing ikhlas ubadun itu memiliki jiwa. Ya opo ibadahku itu ojo sampai kecampuran riak. Riak itu pamer. Sampai disembunyikan amalnya. Saking wedine syirik. Karena arya'u syirkul asghar. Walaupun ikhlas kena riak, bukan ikhlas lagi. Sampai kalau amal ojo dududono ya. Ojo disebut jenenge wis waran hamba Allah aja. Itu tanda ikhlas ubad. Supaya gak diruno wong, tidak ada orang yang tahu, supaya betul-betul lurus ikhlasnya. Itu termasuk ikhlas ubad. Ada tarian untuk pengajian, yang satu ditulis Abah Heru, si A, si B. Ini hamba Allah. Baik-baik. Tapi itu tanda dia itu ikhlasnya abidin, ubad. Saking wedine penyakit roh wong disembunyikan. Baik itu jelas ataupun khofi yang lembut. Ya. Kita mungkin tidak begitu itu. Dia ketakutan. Cari guru. Supaya kita betul-betul plong hanya Allah. Yang lebih bahaya lagi, ditulis hamba Allah, disembunyikan odok-odok-odok oleh aku nyumbang sakmene, tapi hatinya bangga, itu bahaya. Wes aku tak nyumbang kanggo gedung ini, ojo kondo-kondo itu sekian banyaknya. Tapi hatinya bangga, bahaya. Sulit ikhlas ini hadirin. Apalagi ada kepentingan bukan materi, kepentingan itu, kepentingan spiritual supaya dihormati orang. Aku tak mimpin ini supaya orang itu hormat dengan saya. Sudah jelas tidak ikhlas karena ada kepentingan. Aku tak mimpin ini, kalau aku lihat mimpin, aku tak ibadah, sing ketok wong, anak buahku tak hadiahi kabeh. Hatinya ada keinginan supaya saya ini dihormati orang, dianggap orang baik. Itu bahaya, bahaya banget. Tidak pernah kita ngaji ini. Terutama Al-Fakir sendiri sangat bodoh ini. Tertipu di situ. Ikhlas itu lurus karena Allah.
Nah, yang bersangkutan seperti saya, ayo dirubah pelan-pelan. Mujahadah yang sungguh, karena al-mujahadatu kunci miftahul hidayah. Begitu. Tanda-tandanya adalah dia supaya selamat dari riya yang jelas sampai yang samar. Riya yang jelas apa? Ya, ingin jelas diketahui orang, dipamer-pamer. Tapi yang samar yaitu disebut hamba Allah. Aku pesen ojo ceritakno sapa-sapa, tapi hatinya cerita nang wong liya awake. Aku bantu kono-kono. Wong liya gak oleh diceritakno. Ojo kondo-kondo ya aku sembantu kono. Sing kene ya ngono. Ojo kondo-kondo ya aku dipeseni kali kondo-kondo. Apa iku bantu kan? Ini sudah bahaya banget. Mana yang untuk Allah yang murni ini? Ingin selamat dari riya, karena riya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Wa kulli ma fihi haddun lin nafsi. Jadi ahli ibadah itu sing penting aku lebur ojo sampai riya, itu sing sungguh-sungguh. Tapi lulus apa tidak? Kita sudah ke sana melangkah. Ojo nganti roh wong, tapi hati ini harus enggak iso dibohongi. Bangga terus-terusan. Suatu saat akan cerita, ditunjukkan. Baik itu yang samar maupun yang terang-terang. Dan pada umumnya masih disertai pamrih nafsu, pamrih keinginan. Jadi tadi. Fala ya'malunal amala illa lillahi ta'ala tolabal litawabi waharoban minal iqob ma'a nisbatil amali ilaihim wal iktimati alaihi fi tahsili ma dzukira. Wajib nih. Kita lanjut ya. Dan pada umumnya abidin ini isono keinginan. Ya betul ibadahnya wis lillahi ta'ala, wis krana Allah. Cuma masih ada keinginan, diikuti ada dorongan pamrih. Aku tak ibadah bismillah krana Allah. Sebab aku lek ibadah ngene aku iso selamat dunia akhirat. Aku tak maca istighfar karena Allah, bener. Cuma ada keinginan, lek aku maca istighfar dosaku di sepuro, engko tujuanku lek di sepuro aku manggon ana swarga. Niku ikhlas wong ahli ibadah, orang-orang alim sing ahli ibadah. Otomatis dia tuh masih ngendelno amal. Aku lek gak amal, gak semoga swarga. Aku lek gak ngisi dana bok didono balak karo Gusti Allah. Karena sedekah mengisi dana bok adalah tadfa'ul balak, nolak balak. Innas sedekata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatassu. Rawahu Imam Tirmidzi. Ini termasuk ahli ibadah. Ya kalau panjenengan ubadan wong ahli pengamal wakil dia ngisi dana bok, ngerti lek aku ngisi dana bok itu adalah sodako nang bapak ibuku. Terus ono embel-embel karena sodako itu adalah mencegah marahnya Allah. Ghadabar Rabbi. Gusti Allah gak bakal marah dengan saya. Lho ono amrih pembel-embel itu. Karena dia ahli ibadah. Maka dia ahli sodako, wis aku oleh mujahadah niat sodako, karena ngerti, lek aku sodako, Allah memberikan fadilah didono teko balak. Tapi wis apik karena lillah, cuma burung murni, ngoten lho. Masih ada pamrih.
Wacon iki lek kowe waca kon kok iso ngene. Akhire panjenengan maca-macane ya ikhlas karena Allah, apik, diterima. Cuma masih ada embel-embel. Ibarat emas kadarnya itu masih belum 24 karat. Tapi Allah menaruh situ, ndak apa. Timbang wong sing gak ikhlas apa maneh orang ndak ikhlas itu menipu Gusti Allah. Nggih. Niki sing siji. Sing nomor loro ikhlas muhibbin, ikhlas wong cinta. Wa ikhlasul muhibbina wal amalu lillahi ta'ala ijlalan wa ta'ziman li annahu ta'ala ahlun lidzalika la liqasdi sawabi wala harobin min iqobin. Iki sing mulai Allah mengangkat derajatin. Kula njenengan katut iki lho mboten, ya. Ikhlasnya orang yang mahabbah, orang yang cinta pada Allah. Jangan bahas ikhlas. Kalau kita jujur mencinta pada Allah apa tidak? Jujur aja ya. Hanya pengakuan. Karena kita belum kenal Allah itu belum kenal. Lek asmane kenal. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Makrifat saja belum. Makrifat itu kenal. Bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah, rela ridho pada Allah? Kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah saja belum kok. Hanya akal. Yang dimaksud sini adalah hati, jiwa. Ya, tapi tetap ngaji kita baca. Ikhlasnya orang yang mahabbah kepada Allah. Mereka tuh beramal betul-betul lillahi ta'ala. Sudah kan pamrih sementing lillah. Lho kok oleh ganjaran, enggak peduli pokoknya aku karena Allah, bukan karena ganjaran. Jatuh karena cintanya pada Allah. Tidak terpengaruh dengan makhluk. Lah kalau saya kan tidak. Ngaji dikandani iki lek kon amalno kowe engko ganjarannya akeh, kita terpengaruh ganjaran. Kalau orang mahabbah kepada Allah, lurus walaupun ada pahala, walaupun ada surga, tetap Allah ada di depan. Allah ada di depan. Artinya Allah yang dipandang. Ikhlas hanya karena Allah. Dia mengagungkan Allah, memuliakan dan menghormati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang Allah harus dihormati, diagungkan. Sebab Allah adalah Tuhan yang maha agung. Seharusnya diagungkan. Maha mulia. Ya seharusnya dimuliakan. Bukan didorong oleh keinginan surga ataupun pahala ataupun selamat neraka. Allah maha agung. Allah maha loman. Allah maha kasih sayang. Ya kalau orang tidak mau mengagungkan Allah, itu namanya zalim. Memang Allah maha agung. Maka kita zalim kalau tidak mengagungkan Allah. Kita mengagungkan diri, mengagungkan surga, mengagungkan ini termasuk dalam ilmu hakikat, ini namanya zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang-orang muhibbin itu sungguh cinta kepada Allah. Ibadah mereka atas kemuliaan Allah, takzim, merasa hanya Allah. Ketika sujud hanya Allah. Yang lain rebutan pahala, rebutan surga karena memang disediakan. Orang itu tidak, hati-hati. Karena dia bersama Allah, maka dia punya takdim, hormat, memuliakan. Dan dia punya adab tata krama. Ya. Walaupun Allah tidak apa-apa. Coba ikhlas muhibbin inilah orang yang mulai oleh Allah diangkat karena usahanya. Lu Imam Qushairi itu diangkat itu 30 tahun ngelatih kayak katanya. 30 tahun. Sehingga menjadi aulia ilah. Orang agung. Termasuk jajaran kekasih-kekasih Allah. Sayyidah Robi'atul Adawiyah. Ngelatih puluhan tahun itu. Yang dibaca selawat 20.000 tiap hari. 25.000. Kita lembaran ya saya setengah jam abad ya. 25.000. Maka ketika hatinya sudah dipindah oleh Allah, kenal kepada Allah,
makrifat itu, karena kenal kepada Allah, beliau itu mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhan, ma'abatuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatik. Ini adalah Sayyidah Rabi'atul Adawi ngelatih selawat, membaca selawat 25.000 puluhan tahun mulai remaja. Akhirnya hatinya diberi oleh Allah kesadaran kepada Allah. Akhirnya dia tuh munajat, ya Allah, kula maca selawat 20.000 niki, kula sujud dateng panjenengan niki ya Allah, kula ibadah dateng panjenengan, kula nangisi dosa niki ya Allah, ma'abatuka khaufan min narika, mboten krana kula wedi neraka. Lho kok ten niku lho. Mboten krana neraka sing panjenengan terangno, kula mboten niku nangis, kula ngerti makrifat krana jenengan. Wala tama'an fi jannatik, dan mboten krana kula mengharap surga jenengan. Karena kula sadar sing kula hadapi adalah Engkau pemilik segala-galanya. Sehingga suatu saat Sayyidah Rabi'atul Adawiyah niku diparingi kasih sayang kali Allah, disoroti sifat jamal, keindahan. Akhirnya kali menungso niku mboten tega. Ambek wong sing nglakoni dosa niku saken banget. Saking mboten tega wake wong nangis wedi dicemplungno neraka kaya kula njenengan ngeten iki. Kan wedi nggih. Rabi'atul Adawiyah niku munajat, ya Allah, nanti kalau sudah di alam mahsyar, surga dan neraka sudah digelar, orang mau masuk neraka, kula nyuwun Gusti, panjenengan gedhekno awak kula sak gedene neraka, kula lebonane dhewe ya Allah, biar hamba-hamba panjenengan selamat mboten mlebu neraka. Niku krana disoroti sifat kasih sayange Gusti Allah. Mulane gak tegoan. Mulane panjenengan gak tegoan, ana wong loro gak tego disambangi, duit disangoni. Jangan termasuk orang sudah dicintai Allah, sudah disoroti sifat kasih sayangnya, tinggal memurnikan. Ojo arep apa-apa, lek ning wis Allah yo Allah tok, pokok Gusti Allah titik. Diling-iling. Pokok Allah titik. Pahala surga monggo. Panjenengan harus naik, pokok Gusti Allah. Lek Allah sayang cinta, semua akan diberikan. Tapi kalau Allah tidak sayang, semua akan dijauhkan. Ya hadirin, mari. Hidup hanya sekali, ikhlas sudah kita beber. Tinggal nanti ikhlasul arifin, insya Allah kemis yang akan datang. Kula panjang dos pundi, mujadai tekun, hati-hati hati kita. Ono pamrih apa, cek ngene, mulane gak berhasil. Dirubah nol hanya Allah. Pokok Gusti Allah nol. Hati loh nggih. Tapi lahir boleh kita bermasyarakat. Tapi kalau hati pokok Allah, la ilaha illallah, praktek illallah. Dipraktek Allah, bilah kabeh, bilah lillah. Pokok Gusti Allah dilatih, ditenggelamkan. Ngelatih Syekh Imam Khusyari 30 tahun ngelatih ngetrapno nol niki, ngetrapno rendah niku ngoten. Ngetrapno nol iku praktek la haula wala quwata, ngetrapno ngilangi rumangsa mampu, ngilangi rumangsa kuat, illa billah niku kagungane Allah dibalekno niku cara bahasa kula nol, ambek rumangsa rendah 30 tahun. Sedangkan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah puluhan tahun sholawat 20.000 dengan perasaan rendah, perasaan yang dipandang Gusti Allah. Ketika masuk ke alam yang dipilih oleh Allah, alam ma'rifatullah, tergolong minal arifin, beliau berkata, aku ibadah bukan karena makhlukmu yang namanya neraka, dan aku ibadah bukan karena makhlukmu yang indah yang penuh nikmat namanya surga, tapi aku ibadah hanya kupandang engkau karena aku kenal engkau, engkaulah segala-galanya. Pokok Gusti Allah dilatih. Oke, ini muga-muga dibaring hidayah kali Gusti Allah, sehingga kula panjenengan amal saamal sing elek kaya kula, ya jelas mawon amal kula niku elek. Ya ketok ngaji cuma pamrih, ketok mabri cek ngene, lek pamrih nang Allah isih apik, kepengin swargane Allah apik.
Tapi lek pamrih nang menungso itu syirik niku jenenge. Lah kula pancen pamrih nang menungso cek diaku sebagai orang baik supaya punya pengaruh. Wah, dengan cara apapun itu bahayanya menungso kula pancen gak nemu pembimbing rohani sehingga terselip sehingga bahaya amal kita di sisi Allah. Ya Allah, moga kita tobat bareng-bareng. Kalau Syekh Imam Kusyairi Abdul Qasim melatih 30 tahun, Syekh Robiatul Adab yang membaca selawat berlinangan air mata karena dia tahu hakikat Nur Muhammad bi hakikatil Muhammadiyah, menangis ketika baca selawat. Ya walaupun hanya 1 menit 2 menit, monggo kita tenggelam, kita latih kerendahan itu. Jenengan nanti dosa apa? Jadikan alat dosa itu untuk menuju kepada Allah. Kalau panjenengan nanti berbuat apa, ibu, bapak berani ambil orang tua, mendolimi orang lain, benci orang lain, bawa di hadapan Allah, pasti diterima karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Melatih hadirin, tenggelamkan ke dalam dada, tenggelamkan di hati. Kita orang penuh dosa. Siapa tahu di antara sekian ini ada 1 orang yang diterima oleh Gusti Allah. Sehingga dengan orang yang diterima itu ketika sowan, saya dulu punya teman pengajian di gedung. Orang-orang di sana dilatih merasa rendah, dilatih merasa jelek. Di mana beliau tuh, ya Allah, ya Tuhan, mungkin yang lain masih belum selesai. Banyak dosa belum ditobati, banyak masalah yang belum diadili. Ya Allah, itu teman saya, selamatkan. Tolong nggih, sing benjing dipun slametaken Gusti Allah. Kula panjenengan eling kali dulur-dulur sing wonten mriki. Ya andekan maaf besok ketemu saya di alam mahsyar, saya bukan manusia lagi. Kula dieret-eret karo malaikat. Lek sampan tega, ya biarkanlah. Selamat masuklah ke golongan hamba Allah yang diridhoi. Tapi lek panjenengan saaken kali kula, dongaaken karena saya pun tidak ada jaminan hadirin. Allah memberi 1 alat dalam tubuh ini. Bila tumpah untuk Allah, selamat manusia. Jadi di dalam tubuh jenengan itu enten salah satu alat oleh Allah dititipno. Lek niki panjang manfaatkan tumpah untuk Allah, beres. Tapi kalau disalahgunakan nuntut besok di hadapan Allah. Apa itu? Air mata. Ketika air mata nangis karena ngersulo, air mata kita tumpahkan nangis karena kena musibah, artinya tidak ridho dengan musibah Allah. Benjing itu air mata nuntut, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, saya air matanya si fulan, dulu kau berikan kepada si fulan, tapi air mata itu disalahgunakan. Dia menangis bukan karena taat padamu, dia menangis ngersulo karena kau uji, ya Allah. Aku tidak terima kalau itu air mata kita nuntut hadirin. Tapi sebaliknya kalau air mata itu tumpah, ya Allah, di pengajian ini tidak ada orang yang paling laknat kecuali saya. Tidak ada orang di pengajian ini yang paling dosa kecuali saya. Ibuku mati, saya penuh dosa, belum minta maaf. Ayahku wafat meninggal dunia, aku belum pernah minta maaf. Aku pernah berdosa dengan orang lain, ngerasani menfitnah. Terus tumpah air mata. La yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Rasulullah mengatakan. Lalu ini kalau tidak ada gurunya tidak bisa. Air mata yang tumpah di dunia karena takut kepada Allah, melihat dirinya kecil, melihat dirinya penuh dosa, melihat dirinya gak selamat di hadapan Allah. Tumpah min khasyatillah la yadkhulun nar. Kanjeng Nabi memberi jaminan. Berapa dosamu umatku? Berapa pengkhianatanmu pada Tuhanmu umatku? Berapa kali kau melupakan aku yang mencintaimu umatku?
ujungnya kamu teteskan alat yang diberikan Allah, air mata tumpah min khosyatillah, takut kepada Allah karena merasa rendah dan kecil. Kanjeng Nabi tersenyum, la yadkhulun nar, kamu selamat dari neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun itu abiden itu ke sana, cuma mari kita nolkan. Mari rumah soleh dewe-dewe. Dosa kita bertambah setiap detik, setiap menit, setiap jam. Mulut kita bertambah busuk karena kita ghibah kesana kemari. Mata kita bertambah dosa karena memandang yang tidak benar. Tapi tobat belum pernah ada pertambahannya. Tobat hanya sekedar bacaan. Belum praktek tobat malam hari ini. Walaupun 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Tumpahkan air matamu. Ibumu menunggu, ayahmu menunggu di alam kubur. Menunggu anak-anak yang ngaji. Dengan tulus meneteskan air mata untuk Allah. Min khosyatillah, merasa semua karena Allah. Ibumu menunggu. Menunggu apa? Hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renung, kita bayangkan ibu kita. Kita bayangkan wajah ayah kita. Yang anaknya meninggal, kita bayangkan anaknya yang meninggal dunia belum tobat itu. Yang keluarganya kita bayangkan. Siapa tahu air mata, walaupun kita tidak bisa menangis, tapi ada satu jamaah yang meneteskan air mata min khosyatillah, semua akan diterima oleh Allah. Tolonglah kami semuanya, tolonglah hadirin. Mari bayang wajah ibumu, wajah ayahmu, wajah keluargamu yang meninggal dunia. Wajah orang-orang Islam yang kecelakaan, wajah saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan maksiat. Kita kasihan semuanya. Mari hadirin tenggelamkan ke dalam dada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengan pelan-pelan renungkan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu hidayah turun. Siapa tahu Allah mencintai kita. Hati kita merasa bersama Allah bergetar, merasa dosa, tanda-tanda kita dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah. Yang tidak bisa, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Yang penting karena Allah, ya. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa trik faqad dolam tuhabat wa laisali fa in tarudha kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dolam tuhabat wa rubin walaisali asiti fa in tarutta kuntu saksonali ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyala wa aslahu wa ruhahu adring faqad dolam tu abata wa rubbini walaisali ya sayyidi siwa fa in tarutta kuntu saksonalika ya Sayyidi, ya Rasulullah. 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 Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini wandurillah ya Sayyidi binadr musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu alaika rabbini binadr wanduril musilatil hadar ya ayyuhal salamu alaika rabbini bi
wanzur ilayya sayyidi musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, kula kinten mekaten dilatih nggih. Ulama-ulama dulu melatih ngerendah, melatih nangis 30 tahun. Kalau diatur Sayyidah Rabi'atul ada melatih nangis, melatih rendah, melatih nol lillah billah. Puluhan tahun dengan selawat 25.000. Tapi kita bagaimana? Apa kula jenengan hanya hidup di dunia ini? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan manusia memilih kesenangan di dunia. Memilih mulia di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita menjauh. Semoga Allah memberi hidayah. Cuma tenggula panjenengan sedaya. Banyak menangisi dosa. Banyak melatih nol dilatih cok rumongso. Nol itu adalah nol dari kemampuan, nol dari kekuatan. Jadi gak rumongso mampu, gak rumongso kuat. Hanya Allah dilatih di hati. Kalau itu sudah ditanam oleh Allah di hati, kula panjenengan akan dimuliakan oleh Allah. Karena betul-betul ikhlas tertuju kepada Allah. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Sambil tasawuf ngelatih rendah, ngelatih nol di hati yang paling dalam, dilatih. Lek mboten apal meneng tapi ngelatih rendah, ngelatih rumangsa elek. Sing mboten apal ngelatih tasawuf, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Sambil tasawuf pamitan secara rohani, kula umat jenengan ya Rasul. Kalau di dunia ini kami tidak ketemu, saya khawatir wonten akhirat mboten kepanggih panjenengan. Dilatih sambil bicara di batin matur pada Rasul. Ya syafi'al khalqi wassalam alaika nurul khalqi dialanam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalam tu abadaun wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in darut takun tusak son halikan
Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal Rasul salamullahi alaika bini billahi wanzur ila ya sayyidi binadrati musilati lil hadrati aliyati. Al-Fatihah.